Jauh sebelum Rusia semaju dan segagah sekarang dipimpin oleh Paman Vladimir Putin, Rusia pernah mengalami masa-masa kelam yang hampir memusnahkan isi penduduknya. Setiap negara kemungkinan pernah mengalami masa-masa sulit. Ini juga terjadi di Rusia. Kita tahu, genetik Rusia adalah genetik dengan fisik yang tinggi, putih, hidung mancung, mendekati sempurna. Tapi siapa sangka ternyata perjalanan hidup nenek moyang mereka pernah mengalami berada di periode kelam dalam hidupnya. Kali ini saya ingin menceritakan sedikit ringkasan mengenai bencana kelaparan yang pernah terjadi di Rusia atau Rusia Famine. Rusia pada tahun 1921 secara geografis adalah Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia atau RSFSR, salah satu republik pendiri Uni Soviet yang akan dibentuk pada tahun 1922, bagian dari wilayah yang kemudian menjadi Uni Soviet. Wilayahnya meliputi sebagian besar Eropa Timur dan Asia Utara dengan luas sekitar 17.125.191 km persegi. Pada tahun 1921, Rusia mengalami bencana kelaparan yang parah dan masif, yang terkenal sebagai kelaparan Rusia dalam periode 1921 hingga 1922, terutama di wilayah Volga. Kelaparan ini diperkirakan telah menewaskan jutaan orang dan terutama mempengaruhi wilayah sungai Volga dan Ural, menimbulkan sikap kanibal karena keputusasaan ketiadaan makanan, dan wabah penyakit seperti kolera dan tifus yang juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban kelaparan. Bencana ini berawal dari banyaknya peperangan dan pemberontakan yang harus Rusia hadapi, terutama di dalam negerinya sendiri. Rusia telah menderita Perang Dunia ke-1 selama 3,5 tahun dan juga Perang Saudara Rusia pada tahun 1918 hingga 1920. Terdapat 7 hingga 12 juta korban jiwa selama Perang Saudara Rusia. Sebagian besar adalah warga sipil. Sebenarnya, baik Dewan Pemerintahan Rusia SAR maupun partai oposisi lainnya telah menganjurkan permintaan makanan sebelum akhirnya muncul faksi yang bernama Bolshevik. Sebelum bencana kelaparan, semua pihak dalam Perang Saudara Rusia tahun 1918 hingga 1921, yaitu faksi radikal Bolshevik, faksi Gerakan Putih, anarkis dan negara-negara yang memisahkan diri, telah lebih dulu menyediakan perbekalan mereka sendiri dengan cara merampas makanan dari petani, lalu kemudian memberikannya kepada tentara mereka dan pendukung-pendukung mereka. Hal ini menyebabkan kaum tani secara drastis mengurangi produksi tanaman mereka karena seringkali hasil tani mereka tidak dibayar. Situasinya menjadi sangat menyedihkan sehingga sebagian besar orang yang kelaparan terpaksa melakukan kanibal. Di kota Samara atau Kuibysev, 10 toko daging ditutup karena menjual daging monster. Sementara di Pugachev dinyatakan sangat berbahaya bagi anak-anak untuk keluar setelah gelap karena diketahui ada gerombolan kanibal dan pedagang yang akan menculik dan menghabisi anak-anak tersebut untuk dikonsumsi atau bahkan dijual dagingnya. Seorang penduduk desa menyatakan ada beberapa kafetaria di desa yang semuanya menghidangkan daging anak kecil. Sejarawan Orlando Figes bahkan memperkirakan bahwa sebagian besar daging di pabrik-pabrik Soviet di wilayah Volga adalah daging Rusia. Berbagai geng mengkhususkan diri untuk menangkap anak-anak, menghabisi mereka, dan menjual daging manusia sebagai daging kuda atau daging sapi dengan para pembeli yang akan menerima tanpa rasa curiga, apalagi dalam situasi kekurangan yang ekstrim, dan seringkali mereka memilih untuk tidak bertanya terlalu banyak. Lalu, adakah upaya bantuan atau upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya menjadi jauh lebih buruk? Pada tahun 1919, American Relief Administration atau ARA menawarkan bantuan pada Vladimir Lenin. Namun, karena merasa itu akan merusak kedaulatan, Vladimir memutuskan tidak menerimanya. Tapi ternyata keadaan makin memburuk hingga akhirnya Vladimir Lenin, kepala pemerintahan Soviet yang baru, bersama dengan Maxim Gorky memohon dalam sebuah surat terbuka kepada semua orang Eropa dan Amerika tertanggal 13 Juli 1921 untuk memberikan roti dan obat-obatan untuk memperbaiki bencana kelaparan yang katanya diakibatkan oleh gagal panen yang telah membawa negaranya ke ambang kelaparan. Menanggapi itu, Herbert Hoover yang kemudian jadi Presiden Amerika Serikat dari ARA
yang semula sudah menawarkan bantuan langsung menyambut permintaan tersebut. Negosiasi pun dilakukan antara Rusia dengan Amerika di ibu kota Latvia, Riga. Sementara upaya Eropa dipimpin oleh penjelajah Arktik yang dikenal Fridtjof Nansen melalui Komite Internasional untuk Bantuan Rusia atau ICRR. Amerika melalui American Relief Administration atau ARA memang telah mendistribusikan bantuan pangan sebelumnya di seluruh Eropa sejak 1914 sebagai upaya membantu para korban perang. Hoover membentuk Komite Bantuan Belgia setelah Jerman menginvasi Belgia untuk meringankan kehancuran dan kelaparan yang terjadi setelahnya. ARA juga memasuki Prancis Utara dan membantu Prancis serta Jerman dari tahun 1914 hingga 1919. Pada tahun 1920 dan 1921, ARA menyediakan 1 kali makan sehari untuk 3,2 juta anak di Finlandia, Estonia, berbagai wilayah Rusia, Latvia, Lithuania, Polandia, Ukraina, Cekoslovakia, Austria, Hungaria, dan Armenia. Hoover kemudian menunjuk Kolonel William N. Haskell untuk memimpin ARA di Rusia. Dalam waktu 1 bulan, kapal-kapal yang membawa makanan menuju Rusia dikerahkan. ARA menyediakan makanan bagi 1 juta orang. Sebagian besar adalah anak-anak, di mana ternyata kenyataannya ARA malah memberi makan lebih dari 10 kali lipat jumlahnya yang diberikan tanpa memandang ras, kepercayaan, atau status sosial. Sebuah kondisi yang dinyatakan dalam bagian 25 Perjanjian Riga. Tapi Hoover juga menuntut Rusia untuk menggunakan sebagian emas yang dimilikinya untuk membiayai upaya bantuan tersebut. Ia memperoleh 18 juta US dollar dari pimpinan Rusia, 20 juta US dollar dari Kongres Amerika Serikat, 8 juta US dollar dari militer Amerika Serikat, dan uang tambahan dari Badan Amal Amerika Serikat, sehingga totalnya menjadi sekitar 78 juta US dollar dari semua sumber tersebut. Setelah kesepakatan, akhirnya ditandatanganilah di Riga. Amerika Serikat mendirikan dapur pertamanya di Petrograd, tempat 1,6 juta orang telah mati kelaparan. Sebanyak 768 juta ton tepung, biji-bijian, beras, kacang-kacangan, daging babi, susu, dan gula dengan nilai lebih dari 98 juta US dollar. Untuk mengangkut dan mendistribusikan makanan setelah dikumpulkan di Amerika Serikat, ARA menggunakan 237 kapal di bawah arahan 200 orang Amerika dan dengan bantuan 125.000 orang Rusia di lokasi untuk membongkar, menyimpan, mengangkut dan menimbang serta memasak dan menyajikan makanan di lebih dari 21.000 dapur baru. Dari Baltik hingga Laut Kaspia, dari Crimea hingga Ural, mereka telah menaklukkan kelaparan, menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang hilang dalam Perang Dunia, menyembuhkan orang-orang yang sangat menderita dari penyakit yang mengancam akan melanda seluruh Eropa. Distribusi tersebut mengalami kendala, yaitu ketidaksediaan bahan bakar untuk pemanas atau memasak. Dan jutaan petani Rusia memiliki pakaian yang sebagian besar terbuat dari kain perca yang dapat mengakibatkan kematian akibat kedinginan selama musim dingin yang akan datang. Anak-anak bahkan hanya memiliki 1 pakaian dari bahan karung tepung dan mereka tidak memiliki sepatu, stocking, pakaian dalam atau pakaian lain untuk menghangatkan diri. Rusia memang diambang kepunahan saat itu jika penduduknya tidak segera ditolong. Hoover segera memulai rencana untuk mengumpulkan dan mengirim paket pakaian ke Rusia yang akan berasal dari sumbangan perorangan, bisnis, dan bank. Tidak hanya memasok makanan dan pakaian, Rusia juga menerima bantuan medis. ARA mendistribusikan perlengkapan medis yang mencakup lebih dari 2.000 kebutuhan pokok, mulai dari obat-obatan hingga peralatan bedah. Ada 125.000 paket medis dengan berat 15 juta pound yang dikirim melalui 69 kapal. Menutupi kekurangan kebutuhan medis Rusia, yang saat itu kekurangan perlengkapan, tempat tidur, selimut, spray, obat-obatan, dan peralatan operasi yang sebelumnya harus dilakukan tanpa anestesi dan seringkali dengan tangan kosong dan luka-luka hanya ditutupi dengan koran atau kain perca. Bahkan persediaan air pun tercemar. Akses menuju rumah sakit juga sangat sulit karena berada di area yang jauh dari rel kereta api dan di area yang berlumpur, di mana di daerah tersebut anak-anak sebelumnya mengkonsumsi tanah liat dan kulit hewan peliharaan.
Menurut Dr. Saviro, seorang kolonel tentara yang merupakan salah satu direktur medis ARA di Rusia, ketika ARA meninggalkan Rusia pada tahun 1923, setelah 2 tahun melakukan upaya bantuan, Rusia telah ditarik keluar dari rawa kelaparan dan kematian. Saya dapat mengatakan tanpa membanggakan diri bahwa tidak ada organisasi bantuan yang pernah bekerja begitu keras untuk menyelesaikan tugasnya. Pada bulan Mei 1922, Lev Kamenev, Presiden Soviet Moskow dan Wakil Ketua semua Komite Bantuan Bencana Kelaparan Rusia, menulis surat kepada Haskell yang berisi ucapan terima kasih kepadanya dan ARA atas bantuannya dan juga memberikan penghormatan kepada rakyat Amerika. Ya, Rusia dan Amerika pernah seromantis itu. Dia mengatakan, pemerintah negara Rusia tidak akan pernah melupakan bantuan besar yang diberikan kepada mereka dalam bencana dan bahaya yang mengerikan yang menimpa mereka. Atas nama pemerintah Soviet, saya ingin menyampaikan rasa puas dan terima kasih kepada American Relief Administration melalui Anda atas dukungan besar yang mereka berikan kepada penduduk yang dilanda bencana di wilayah Volga. Bantuan Amerika Serikat yang diberikan kepada Rusia berjumlah lebih dari 2 kali lipat dari total bantuan yang diberikan oleh semua organisasi asing lainnya secara gabungan. Sepanjang tahun 1922 dan 1923, ARA masih menyediakan pasokan bantuan. Pemerintah Soviet mengekspor gandum untuk mengumpulkan dana guna menghidupkan kembali industri yang secara serius membahayakan dukungan Barat untuk bantuan. Pemerintah Soviet yang baru bersikeras bahwa jika menangguhkan bantuan, ARA harus mengatur pinjaman luar negeri bagi mereka sebesar sekitar 10 juta US dollar tahun 1923. ARA tidak dapat melakukannya dan memutuskan terus mengirimkan bantuan makanan. Bencana kelaparan Rusia ini sangat parah dan masif. Ini telah menyebabkan 5 juta kematian. Bahkan beberapa sumber lain menyebutkan 10 juta orang kematian. Dalam upaya pengentasan kelaparan, faksi radikal Bolshevik dari Partai Buruh memulai kampanye penyitaan properti gereja pada tahun 1922. Tahun itu, lebih dari 4,5 juta rubel emas properti disita. Dari jumlah tersebut, 1 juta rubel emas digunakan untuk bantuan bencana kelaparan. Endingnya, generasi Rusia dapat diselamatkan. Narasi di video ini memang tidak dapat sepenuhnya menggambarkan betapa berat penderitaan warga Rusia pada saat itu. Perjuangan untuk bisa mempertahankan hidup hingga terpaksa harus melakukan kanibalisme atau memilih hidup dengan kondisi yang bisa dikatakan hidup segan, mati pun harus dengan cara perlahan dan menderita. Konflik dan peperangan memang selalu berdampak buruk pada keberlangsungan hidup manusia. Rakyat hanya bisa menjalani getirnya peperangan atau konflik dan hidup di tepi jurang yang curam, sambil menyandarkan hidup pada penguasa yang sedang berusaha.